Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, sang penguasa alam semesta, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita hanturkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia dari zaman peradaban jahiliyah menuju zaman peradaban yang terang benderang, zaman yang penuh dengan kemodernan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang berhak untuk mendapatkan syafaat beliau kelak di zaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenankanlah saya untuk menyampaikan sedikit materi, nasihat maupun ilmu yang berjudul kewajiban anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, setiap anak utang budi yang sangat besar terhadap kedua orang tuanya atas jasa-jasa kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita yang merawat kita hingga kita menjadi dewasa ini. Ibu kita yang senantiasa mengandung kita, melahirkan, menyusui kita, merawat kita dengan penuh kasih sayangnya. Tidak beda dengan seorang ibu, ayah pun juga. Mereka adalah kedua orang tua yang selalu membanggakan kita, yang selalu menuntun kita pada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin orang tua menyesatkan kita pada jalan yang buruk. Keduanya selalu berdampingan untuk selalu menuntun kita, yang selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada kita, hingga kita menjadi anak, hingga kita menjadi diri kita menjadi dewasa dan penuh dengan kepribadian karena akhlak mereka yang diturunkan untuk kita sebagai anaknya. Maka atas belas kasihan mereka, atas kasih sayang diberikan mereka, kewajiban kita sebagai anaknya tidak lain dan tidak bukan untuk saat ini dan seterusnya nanti adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Saudaraku, ingatlah, berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal soleh yang mulia. Bahkan telah banyak disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran maupun hadis. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan ayah kita. Dalam ayat ini, perintah berbakti kepada kedua orang tua disandingkan dengan amalan yang utama, yaitu tauhid. Begitu besarnya martabat mereka dipandang dari kacamata syariat. Bahkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakan bakti mereka di atas jihad fisabilillah. Hal ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5057 dikatakan Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah. Diceritakan Ibnu Mas'ud bertanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
mendirikan sholat tepat pada waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya kembali, "Ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Kemudian bertanya kembali, "Ya Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah?" "Jihad di jalan Allah." Demikian agungnya berbakti kepada kedua orang tua, perintah berbakti kepada kedua orang tua di atas jihad fisabilillah. Padahal jihad sendiri memiliki keutamaan dan pahala yang begitu besar. Maka saudaraku, dimanapun Anda berada, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua melalui tingkah laku kita yang penuh dengan kebaikan. Yang dibutuhkan oleh orang tua kita bukanlah story dari sosmed kita dengan foto-foto mereka, kemudian dibubuhkan dengan caption yang penuh menyentuh, penuh dengan kata-kata, penuh dengan kasih sayang, kemudian kalian sebarkan di dalam sosial media. Bukan itu yang dibutuhkan mereka, melainkan yang dibutuhkan mereka adalah perangai, tingkah laku kita, dan tutur kata kita yang penuh dengan kesopanan, yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan rendah hati, yang penuh dengan perhatian. Itulah yang dibutuhkan mereka. Kemudian apa? Kemudian doa kita, doa yang selalu kita panjatkan kepada kedua orang tua kita. Dalam sujud kita terselip namanya. Setiap doa kita setelah habis sholat maupun di dalam waktu-waktu yang mustajab, itulah yang dibutuhkan mereka. Kita sebagai anak harus senantiasa meluangkan waktu untuk kedua orang tua kita, karena yang dibutuhkan mereka adalah perhatian dari kita. Perhatian itulah yang membahagiakan mereka. Dalam pendapat Imam Al-Ghazali, dalam risalahnya yang berjudul Majmu'ah Rasail Al-Adab Al-Fitin, beliau mengatakan ada 7 adab anak berbakti kepada kedua orang tuanya selama orang tuanya itu masih hidup. Ada 7 adab, dan 7 adab itu diantaranya adalah yang pertama adalah mendengarkan kata-kata mereka. Ketika orang tua kita sedang berbicara, sedang memberikan nasihat, menceritakan pengalaman mereka, maka dengarkanlah baik-baik. Maka berilah waktu orang tua kita untuk berbicara. Kemudian jika kita memang ingin memotong pembicaraan mereka, maka izinlah dengan baik-baik, dengan penuh kesopanan. Yang kedua adalah berdiri ketika mereka berdiri. Adab yang kedua ini, ketika orang tua kita berdiri, maka kita juga harus berdiri. Ketika posisi orang tua kita duduk, maka kita juga harus duduk. Jangan ketika orang tua kita berdiri, kitanya duduk. Itu namanya jangkar. Yang ketiga adalah memenuhi segala perintah-perintah mereka. Ketika orang tua kita memerintahkan kita untuk membeli ini, membeli itu, sedangkan kita sedang beraktivitas, maka tinggalkanlah. Maka dahulukanlah orang tua kita. Karena mendahulukan orang tua kita, itu baiknya kita, budi baiknya kita terhadap beliau. Kalaupun kita tidak mampu atau urusan kita lebih urgent, maka kita izin kepada kedua orang tua kita dengan penuh kesopanan, dengan penuh baik budi. Saya yakin orang tua kita akan mengerti posisi kita dan akan memberikan waktu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu, baru memenuhi perintah mereka. Yang keempat adalah memenuhi panggilan mereka. Ketika mereka memanggil nama kita, "Do, nak," maka kita sebagai anak segeralah untuk menjawab, "Nggih bu, iya bu," dan lain sebagainya. Karena memenuhi panggilan mereka itu sangat berarti bagi mereka sebagai orang tua yang mempunyai anak. Kemudian yang kelima adalah merendah kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan tidak memaksa mereka dan tidak menyusahkan mereka dengan suatu pemaksaan. Jadi sebagai anak
kita harus tahu orang tua kita pendapatannya seberapa. Kita harus tahu keadaan orang tua bagaimana. Jangan menyusahkan mereka untuk memenuhi segala kebutuhan kita, apalagi memenuhi gengsi kita yang besar, gengsi kita yang berlimpah, kebutuhan kita yang berlimpah. Kita sebagai anak harusnya bersyukur atas segala sesuatu apapun yang diberikan orang tua. Kita harusnya bersyukur karena orang tua kita masih mau memberi. Tanpa orang tua kita, kita dapat makan dari mana? Kita dapat kemewahan dari mana? Kita dapat tempat berlindung dari mana? Kalau bukan dari mereka. Kemudian yang keenam adalah jangan pernah merasa capek ketika berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ketika kita juga merasa capek dan orang tua kita jauh lebih capek, maka kita luangkan waktu untuk mijiti mereka, untuk ngeroin mereka dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh adalah jangan pernah menaruh curiga kepada kedua orang tua kita, karena menaruh curiga membuat resah kedua orang tua kita. Dan jangan membangkang perintah orang tua kita. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, kewajiban kita berbakti kepada kedua orang tua kita bukan hanya sebatas ketika orang tua kita masih hidup saja, melainkan ketika orang tua kita telah tiada, maka kita masih mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada beliau. Dalam hadis riwayat Musnad Ahmad dikatakan, Abu Sa'id bercerita dalam hadis tersebut, suatu ketika saya sedang duduk bersama Rasulullah. Kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor, sowan di rumah Rasulullah, silaturahim ke rumah Rasulullah. Kemudian laki-laki itu mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah saya masih mampu untuk berbuat budi kepada kedua orang tua saya yang telah tiada? Rasulullah menjawab, iya, ada 4 hal. Yang pertama adalah mendoakan mereka, mendoakan orang yang telah tiada, maka yakinlah doa itu akan sampai kepada mereka. Karena orang yang meninggal dunia itu jasadnya yang meninggal, sementara ruhnya masih hidup di alam barzakh sana. Maka sebagai anak kita wajib untuk mendoakan orang tua kita yang telah tiada. Ingatlah sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1631 dikatakan, ketika manusia meninggal dunia, ada 3 hal yang tidak akan pernah terputus. Ada perkara 3 hal yang tidak akan terputus. Yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Jadi doakanlah orang tua kita, berikanlah dia doa-doa yang berlimpah kebaikan, dan berikanlah dia, khususkanlah kita baca ayat Al-Quran, kemudian kita khususkan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada. Yakinlah itu akan sampai pada ruhnya yang mulia. Yang kedua adalah memohonkan ampunan kepada keduanya. Jadi dalam setiap doa kita, dalam sujud kita, jangan lupa kita untuk mendoakan mereka, memohonkan ampunan untuk mereka agar dibukakan pintu maafnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima segala amal ibadah dan kebaikan kedua orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Yang ketiga adalah memuliakan janji mereka dan menjalin hubungan yang baik dengan teman kedua orang tua kita. Dan yang keempat adalah menjalin silaturahim, menyambung silaturahim kepada orang-orang yang tidak akan mungkin kita kenal kecuali melalui perantara kedua orang tua kita. Jadi mohonlah anak-anak milenial sekarang banyak yang mempermudah silaturahim. Mereka hanya sebatas chat di WA, kemudian mereka hanya telepon, kemudian mereka hanya video call untuk bersilaturahim. Janganlah seperti itu, kawan-kawanku, saudaraku seiman dimanapun Anda berada. Silaturahim yang baik, menjalin hubungan yang baik dengan orang,
menyambung silaturahim yang baik adalah kita sowan ke rumahnya, kita datang ke rumahnya, kemudian kita tanyakan kabar mereka. Jika mereka mengalami kesusahan, kita yang bisa, kita yang mampu, dan kita mampu untuk melaksanakan dari kesusahannya, maka bantulah mereka. Itu adalah sebaik-baiknya silaturahim. Dan saya yakin orang tua kita, ketika kita menyambung tali silaturahim kepada teman-teman dari orang tua kita menyambung silaturahim, orang tua kita di sana pasti akan bahagia. Dan Allah pun akan memuliakan kita dan memuliakan orang yang kita silaturahim. Demikianlah kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Untuk bonusnya, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Bekti Karo Wong Tuwa. Bekti karo wong tuwa iku kewajiban, kabeh prakanca kudu tansah kelingan. Kanjeng Nabi ngendika ana tuntunan, wani karo wong tuwa keparingan tugan, ning yen bekti mituhu bapa lan ibu, karo ben bisa netepi dalan kang bener. Ayo kanca bekti wong tuwa, unggah sholat prabowo, rampung sholat aja lali ndonga, ya kuwi buktine bekti wong tuwa. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, sebuah sedikit materi. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga kita bisa dipertemukan dalam majelis yang sama lagi. Mohon maaf apabila dalam bertutur kata saya ada yang salah, mohon dimaafkan. Kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.